tahukah kalian bahwa tujuan dari hipotesis selain untuk mencari metode juga bisa disebut dengan kata istilah produser. Benar gak sih? Dan data dapat Hai, papi. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Secara singkat, hipotesis berarti jawaban, dugaan, prediksi sementara dari suatu permasalahan. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman, kalau hipotesis itu terdiri antara beberapa variabel yang dihubungkan menjadi satu. Seperti skema berikut yang mana variabel 1 dan variabel 2 jika dihubungkan akan menjadi sebuah hipotesis. Nah, contoh permasalahannya ini ada pada skema berikut yang mana pada variabel 1 ada kurangnya edukasi seksual dan variabel 2 meningkatnya pasangan hamil mereka, yang akan menjadi hipotesis sebagai berikut. Namun tahukah kalian, ada loh metode penelitian yang tidak memerlukan adanya hipotesis, yaitu adalah metode penelitian deskriptif. Secara umum, metode penelitian deskriptif adalah metode yang hanya memfokuskan penelitiannya terhadap suatu objek saja, jadi nggak perlu tuh adanya hipotesis. Nah, yang mana kita ketahui bersama, setiap hipotesis itu kan pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, sekarang gimana sih ciri-ciri dari sebuah hipotesis yang baik dan benar? Yang pertama itu pasti bersifat logis, yang mana dapat diterima dengan akal sehat manusia. Kedua, menghubungkan beberapa variabel menjadi satu dari suatu penelitian. Jadi, yang seperti saya sudah jelaskan di awal, bahwa hipotesis itu kan memang terdiri dari beberapa variabel yang dihubungkan. Yang ketiga itu, kebenaran dari suatu hipotesis dapat diuji dengan melakukan sebuah penelitian sosial atau penelitian lah istilahnya. Jadi benar atau tidaknya suatu hipotesis itu dapat diuji dengan melakukan sebuah penelitian, seperti itu teman-teman. Keempat, hipotesis itu dinyatakan dalam sebuah kalimat dan dalam bentuk sesingkat-singkatnya, yang mana hipotesis itu memang merupakan sebuah kalimat yang cukup singkat, namun sebuah kalimat itu mencakup dari sebuah permasalahan dari beberapa variabel itu. Poin yang terakhir yaitu kelima, bahwa hipotesis yang baik dan benar itu adalah teori dan faktanya bersifat konsisten. Jadi dalam hipotesis itu nggak ada tuh yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Pokoknya kalau memang benar ya benar, kalau memang salah ya udah salah gitu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih tujuan dari hipotesis sendiri itu selain untuk menjelaskan sebuah permasalahan atau sebuah gejala secara singkat dan sementara, tujuan dari hipotesis yang lainnya yaitu untuk mempermudah mencari ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi dalam suatu bidang. Seperti itu teman-teman. Apa sih yang dimaksud dari metode penelitian? Yuk mari kita simak. Nah, metode juga bisa disebut dengan kata istilah prosedur, teknik, atau langkah untuk melakukan sesuatu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penelitian juga merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memperoleh data kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya, seseorang melakukan penelitian bisa disebut dengan kata istilah peneliti. Selain itu juga, penelitian tidak hanya dilakukan seseorang saja, tetapi dilakukan secara kelompok atau organisasi. Nah, jadi kesimpulan dari metode penelitian bisa dibilang sebagai proses atau cara untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Nah, jadi aku kasih sedikit nih pengertian apa sih yang dimaksud dari penelitian eksplanasi. Yuk kita simak dari skema berikut ini. pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian adalah pelaksanaan serangkai kegiatan dalam teknik pengumpulan data, pengelolaan, dan penafsiran. Yang pertama dalam melaksanakan penelitian adalah menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu subjek penelitian dengan pengukuran fenomena sosial dan maupun sosial yang diamati. Cara perolehan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bisa diperoleh langsung secara turun ke lapangan, dan data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca koran atau membaca majalah.
Berdasarkan sifatnya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, dan data kualitatif data yang tidak bisa dapat diukur. Sumbernya data dapat dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang didapat dari dalam organisasi, dan data eksternal bisa didapat dari luar organisasi. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang subjek penelitian. Ternyata subjek penelitian merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam pengumpulan data penelitian loh. Tapi ada yang udah tahu belum sih subjek penelitian itu apa? Kalau belum tahu, yuk cari tahu bareng aku. Subjek penelitian merupakan orang, benda, atau tempat yang memiliki karakteristik sesuai dengan kriteria untuk memenuhi dan menjawab rumusan masalah dari topik yang sedang diteliti. Atau bisa disimpulkan, subjek penelitian itu merupakan orang yang berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Berdasarkan bentuknya, subjek penelitian terbagi menjadi dua, yaitu subjek penelitian kualitatif dan subjek penelitian kuantitatif. Nah, kali ini akan kita bahas tentang subjek penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitiannya atau yang bisa disebut sebagai informan, yaitu orang yang mengetahui informasi secara detail tentang masalah penelitian yang dipilih, atau ibaratnya informan itu seperti seorang aktor utama dalam sebuah film. Untuk cara menentukan subjek penelitian yang paling umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara populasi dan sampel. Untuk cara populasi biasanya dilakukan pencarian data kepada seluruh populasi yang ada di sekitar lokasi. Sedangkan untuk cara sampel atau lebih dikenal dengan teknik sampling hanya dilakukan kepada sebagian kelompok yang dianggap berpotensi untuk ikut serta dalam penelitian. Tapi biasanya juga sampel jarang sih digunakan dalam penelitian karena jumlahnya dianggap kurang memenuhi kriteria. Tapi di luar hal itu, sampel juga kerap dilakukan dalam penelitian apabila sampel dapat dipercaya dan dilakukan dengan tidak sembarangan. Untuk pengambilan sampel juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara acak atau lebih dikenal dengan probabilitas, dan secara tidak acak non-probabilitas.